ini kita mau masuk ke yang namanya keliling lingkaran, keliling lingkaran. Ya, keliling lingkaran. Ini lingkaran bukan? Bisa disebut lingkaran? Lingkaran Bisa. banyak, Pak. Pekan lalu kita anggap aja ya. Oke. Kalau ini kan enak ya. Ini lingkaran. Pekan lalu Bapak suruh gambar ya, bikin lingkaran yang bagus gitu ya. Oke. Baik, dari sini kalian bisa coba ada yang tahu mungkin rumusnya sebelum Bapak terangkan? Coba tulis di situ. 2 dikali P dikali Lingkaran 2 dikali jari. C dikali R. Coba deh Eng, ditulis di sini dong. KLL ya, keliling. Ya. Gimana? Mana tadi nulisnya? Oh, ini di bawah. Oh, bisa kan? Oke, 2 kali P. Oke, teman-teman, baik yang sudah tahu pun maupun yang baru tahu sekarang, ada 2 ya. Itu memakai jari-jari, yang satu lagi pakai apa? Diameter. P Diameter. dikali diameter. Pi kali diameter atau pi kali D. Ya, ini adalah rumusnya. Nah, hanya kita akan bisa membuktikan Pi itu dari mana sih gitu ya. Pi itu dari mana sih ternyata. Ini mau di screenshot atau mau dicatat dulu di buku tulis, boleh? Ya, oke, ini dari teman-teman ya. Dari teman-teman itu menyatakan bahwa ternyata untuk mencari keliling kita tulis KLL depannya adalah dengan diameter bisa, dengan jari-jari bisa. Jika dengan jari-jari 2 kali Pi kali R. Kalau dengan diameter cukup Pi kali D saja, duanya nggak ikut. Kenapa duanya nggak ikut? Karena 2 kali jari-jari itu adalah diameter, gitu ya. Diameter. Oke, jadi bisa mencari dengan diameter, bisa mencari dengan jari. Oke, baik teman-teman semuanya, kita mulai masuk ke materinya. Di situ ada, kalau buku halaman berapa? Kalau di buku itu halaman berapa teman-teman? 72. 72. Oke, itu dia halamannya 72, tolong dicek saja. Dan yang pertama adalah menjelaskan taksiran keliling lingkaran serta menaksirkan menggunakan dan untuk menyelesaikan masalah. Nah, pernahkah kalian pergi ke pasar malam? Kalau lihat ini tuh di mana sih selain pasar malam? Yang legend itu di Jakarta ada tuh. Mana coba? Dufan. Dufan itu mah ya. Tuh, yang belum ke Dufan, ayo dong. Jadi iklan Jakarta tuh. Ya, Dufan ya, itu besar sekali soalnya dan ini nggak pindah-pindah nih. Namanya apa? Biang Lala. Ya, atau ada yang pernah naik? Kalian kan Pernah lama, Pak. Ya, lama banget. Ada loh yang belum. Saya nggak pernah ke pasar malam, pernahnya ke Dufan. Iya. Nah, kalau pasar malam juga sama ada. aja, Pak. Sama aja sih. Cuman posisinya atau apa ya? Bukan sih membedakan. Kalau ini kan posisinya udah kuat banget gitu ya. Jadi tinggi juga. Pasar malam bahaya, Pak. Takutnya nggak kuat. Walaupun Bapak juga pernah naik, ya aman juga sih. Cuman ya ngeri-ngeri gitu deh. Terus. Kan itu ada yang pernah kebalik. Waduh, jangan dong. Ada yang pakai kurungan gitu ya. Nah, ini kita bisa memperkirakan ini berapa sih kelilingnya gitu loh ya. Nah, bentuk apakah biang lala di samping lingkaran? Pernah kalian naik biang lala? Tadi udah jawab tuh, ada yang pernah, ada yang belum, atau yang di pasar malam juga pernah tuh kalian naik? Ada? Di sini hanya beberapa orang saja yang jawab. Udah ya? Oke, itu dah. Nah, itu kan di sehari-hari ya. Jika jarak tempat duduk kalian saat naik biang lala dengan pusat lingkaran adalah 5 meter, berapakah panjang lintasan yang ditempuh sekali putar gitu ya? Kalian tuh berputar berapa meter sih gitu kan jauhnya gitu. Nah, ayo bermain. Ahli matematika. Wih, ini para ahli semua nih. Lakukan. Kumpulkan benda yang ada di atas lingkaran. Gini deh, sebelum Bapak lanjutkan, coba di kiri kanan kalian ada nggak yang bentuknya lingkaran? Bapak mau lihat. Nggak usah kemana-mana. Cukup. Kalau nggak bisa diangkat, jangan. Itu dia Gladys ketemu. Di samping saya. Sanika garuk-garuk. Samping saya masuk. Kirana Lovia apa itu? Oh, dia mainin bola. Bukan bola ya. Lingkaran itu. Koin, Pak. Koin. Oke, yang lain mungkin Bapak mau lihat. Hadian, apa yang kau pegang?
Piring? Mangkok yang belum aku taruh belakang. Mangkok yang Taruh aku dapur. taruh. Belum tahu. Ternyata ada fungsinya ya. Kenapa aku belum taruh di belakang? Ternyata ditanya ini maksudnya. Kiara Anissa masih mikir-mikir. Kayaknya itu mau nunjukin apa? Oh sama. Apakah itu wadah salad yang belum kamu simpan juga di belakang? Bukan. Oh iya benar. Tempat apa itu? Oke. Aisyah masih mencari-cari apa ya kira-kira yang lingkaran itu. Sanika Bianca sudah ketemu. Apa itu tempat bedakmu ya? Ah, bukan. Apa itu? Oke. Sanika mau jawab kayaknya. Bukan tempat bedak, Pak. Oke. Ada Vinia yang sudah ngangkat-ngangkat dari tadi merah. Apa sih itu? Vinia, apa itu? Tolong di-on mic-kan. Muhammad Gozi juga boleh jawab. Apa itu? Ada yang berhasil, ada yang Farhan masih bingung nyari-nyari kiri kanan, kursinya digerak-gerakan, ngasih nyari dia mana yang lingkaran. Kalau nggak ketemu jangan maksain. Gozi, oke ketemu, Vinia juga sudah ketemu, nggak apa-apa. Kok aku melihat gambar Vinia di belakang Farhan? Apakah kalian satu ruangan? Bapak jadi ingat si kembar. Oke. Belum bisa jawab. Ada Ismail di sana. Ismail. Masih bingung? Oh nggak ada, nyerah Pak, saya nggak ada lingkaran di keliling saya. Oke, ada Gian dan yang lain on cam. Jadi mohon maaf, jadi Bapak nggak bisa ini ya. Oke, iya sepertinya aku bisa melihat Farhan. Farhan mau nunjukin apa? Mungkin berbentuk lingkaran? Tidak ya. Oke, masih mikir. Udah. Nanti waktunya habis dengan mencari lingkaran. Memang nggak disiapkan juga. Baik teman-teman, pastinya banyak lah ya yang bentuk lingkaran. Bianca? Jadi bukan bedak, apa itu Bu Yangka? Tempat tutupnya tempat kok. Oh iya Yangko. Farhan mau nunjukin sesuatu sepertinya. Apa tuh Farhan? Ya intinya lingkaran lah. Apa tuh? Tutup botol. Oke, good job. Ya itu teman-teman. Nah, tapi di sini ada juga nih, ukurlah diameter alas tersebut dengan menggunakan alat ukur. Lingkarkan sebuah tali di sekeliling benda, kemudian gunting tali itu. Ini ya gambarannya mungkin seperti ini. Ketika kamu memegang nanti setelah belajar ini bolehlah kamu buktikan. Nah, ketika kita memegang sesuatu yang berbentuk lingkaran, tadi ada mangkok, ada tutup botol, ada juga tempat kok dan apalah yang tadi kalian tunjukkan. Kalian coba dengan penggaris ya, dengan penggaris dulu, hitung dari sini ke sini. Berarti kita menghitung apanya nih? Diameter. Hitung diameternya. Ketahuan lah berapa. Nanti setelah itu kok nggak ada sih? Apa kan gambar? Set. Nah, hitung ininya. Setelah itu ambil benang jahit atau benang apa ya yang ada di situ. Nanti ambil benang, nah rekatkan, tempelkan terus begini. Nah terus setelah itu gunting, thread. Setelah digunting, nanti tali ini kita ukur berapa nih talinya, misalkan 28 cm gitu ya. Terus nanti diameternya berapa? Ini benda yang pertama. Benda yang kedua cari lagi. Ya kita umpamakan ya. Misalkan benda yang kedua adalah yang dipegang Gladys, bedak. Bedak yang selalu dipakai ya supaya harum itu. Is that your powder? Saya ini Pak. Oh bedakmu? Bukan, bedak mama ini. Bedak mama. Ya supaya ini ya harum ya badan. Nah yang kedua adalah benda yang dipegang Gladys, bedak. Nah kita hitung sama seperti itu ya. Juga dipegang oleh Radian tadi, ternyata mangkuknya berguna, dihitung. Lalu Kiara Anissa juga dihitung. Nah ada Habil mau nunjukin apa itu? Itu bukan permen yang di Squid Game kan? Oh bukan, yang harus kita fotoin. Itu apa Habil? Kamu jangan ikutan itu ya, bahaya. Tupperware. Tupperware. Oh hati-hati itu Tupperware ya. Nanti mamahmu marah nyariin. Barang berharga buat mamah ya, awas. Bukan saya yang nyuruh ya mah. Habil yang nyari sendiri itu. Oke, tutup Tupperware ya. Oke, maaf kita nggak endorse ya di sini. Jadi mereknya itu apa ya? Tupperware itu apa namanya? Sampai lupa saya. Ada yang tahu nggak? Jangan Tupperware itu nama merek. Oke, kembali ke laptop. Setelah tadi dihitung satu persatu, adalah seperti ini datanya teman-teman ya. Kita anggap kalian
Kan kalau masak juga sudah selesai nih masakannya. Ini dia yang sudah matangnya gitu ya. Ternyata ada seperti ini. Nah, sudah dihitungkan nih. Misalkan tadi yang 7 cm kira-kira apa ya, bedak misalkan. Ternyata kelilingnya ini. Terus juga yang diameternya 10, setelah pakai tali rapia kelilingnya segini ya. Setelah ini 28 diameternya segini. Yang 42 ternyata kelilingnya berapa gitu ya. Nah, ternyata teman-teman setelah dihitung seperti ini ada kesamaan. Kesamaan apa tuh? Ketika kelilingnya dengan tali ini dibagi dengan diameter, tahu berapa hasilnya? Ini dibagi dengan ini dibagi dengan ini, ada tahu hasilnya berapa? Ternyata hasilnya sama. 3,5 itu yang 7. Ya, ternyata hasilnya sama gitu loh. Oh, ternyata itu 3,14. Oh, ternyata dari sini teman-teman. Dari mana sih asal 3,14 itu? Nah, kalau kita jadikan pecahan biasa 3,14 itu ada yang tahu berapa? 3,14 per 3,14 per 100. 100. Itu 314 dong. Iya, 314 per 100 kan kalau misalkan 3,14 itu. Iya. Kalau kita perkecil atas bawah, kita bagi 14 dengan 14. Oh, ternyata hasilnya adalah 22 per 7. 7. Kenapa sih? Kalian pernah nggak sih kepikiran itu 22 per 7 dari mana? Kata gurunya ini rumus. Nah, ini rumus. Dari alam semesta itu rumusnya begitu. Enggak. Oh, jadi sekarang kita tahu ya. Ternyata 3,14 itu didapat atau 22 per 7 itu pi itu didapat ketika kita melakukan percobaan ini. Dan ini boleh dicoba di rumah. Please try this at home ya. Jangan don't try this. Berarti please try this at home. Bener gak sih? Gitu ya. Betul gak sih? Gitu. Jadi ketika dihitung dengan tali dan juga diameternya menghasilkan 3,14. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Masih Enggak, pembahasan? Oke, next. Cuman mau berterima kasih akhirnya bisa tahu dari mana 3,14. So sweet. Terima kasih kembali. Akhirnya saya bisa tidur nyenyak, Pak. Oh iya. Kemarin saya kepikiran gitu ya sambil menatap langit-langit rumah. Oke, next. Jadi, setelah membagi tadi sudah kita simpulkan, maka bilangan yang kalian peroleh itu sering disebut dengan pi, dibacanya PHI atau pi. Nah, logonya seperti ini ya, gitu. Maka kita bisa menuliskan pi itu dianggap dengan 22 per 7 atau 3,14. Yo, akhirnya terkuak juga misteri ini. Oke, 22 per 7 dan 3,14. Sebenarnya ini komanya enggak gampangan pakai 2. Pak, kalau misal buat ngitung gampang pakai 22 per 7 apa 3,14? Pertanyaan bagus teman-teman, tapi yang jawab kayaknya bukan Bapak nih. Harusnya kalian juga nih. Kita diskusi ya. Gimana? Ada pertanyaan, Bo, enakan yang mana sih gitu kan? Enakan Menurut yang saya mana? tergantung, Pak. Menurut saya tergantung. Oke, tergantung di pohon atau tergantung di mana? Soalnya kalau misalnya jari-jarinya kelipatan 7 bisa dibagi dengan 7. Bukan kelipatan 7. Nggak apa-apa. Semua bisa on mic karena Bapak juga mendengarkan satu-satunya. Siapa-siapanya. Ada 3 orang tadi yang berbicara, nggak masalah, lanjutkan. Kenapa katanya 22 per 7 ini? Kalau mau pakai 22 per 7, kita melakukannya dengan yang jari-jari atau diameternya menggunakan kelipatan 7. Jika bukan, kita memakai 3,14. Mantap. Dulu. Mantap. Jadi gitu ya teman-teman ya, jawabannya bukan dari Bapak tapi juga dari teman-teman sendiri. Ternyata ini punya ke fungsi masing-masing ya. Punya kemudahan masing-masing tiap-tiap soal. Ini akan mudah kita pakai 22 per 7 ini kalau dia kelipatan 7. Kalau jari-jarinya adalah 7, 14, 21, pakai ini pasti mudah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, 3,14 juga mudah. Kalau ini kelipatannya bukan 7, misalkan 10, 20, 50, maka akan lebih mudah pakai 3,14. Jadi kalau ditanya enakan pakai motor